Bab 271. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimana menurutmu, berapa banyak kostum naga emas yang ada di seluruh provinsi? Liu Zilong menjawab sambil tersenyum. Sepertinya kamu melakukannya dengan sangat baik sekarang. Kamu bahkan dapat menjalin hubungan dengan pakaian Jinlong. Jika memungkinkan, kamu mungkin juga mengajakku dan membiarkanku melihat dunia. Saat dia berbicara, dia menatap Sunan dengan penuh semangat, dan sedikit kegembiraan muncul di wajah Sunan. Pakaian Jinlong adalah pemimpin mutlak dari seluruh industri pakaian identitas. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kandidat paling populer untuk penawar pemenang dalam kegiatan penawaran ini. Bahkan banyak orang telah secara langsung mengidentifikasi penawar pemenang sebagai pakaian Jinlong. Sekarang perusahaan pakaian baru saja dimulai, dan sangat penting untuk membangun hubungan dengan raksasa seperti pakaian Jinlong. Haha, tidak terlalu berlebihan. Presiden Zhao dari pakaian Jinlong dan aku hanya teman biasa. Kami biasanya minum teh dan mengobrol bersama. Presiden Zhao berkata bahwa dia akan sangat sibuk dalam beberapa tahun terakhir, jadi saya khawatir dia tidak punya banyak waktu dan energi untuk mengelola setelah memenangkan tender, jadi dia berencana untuk mensubkontrakkan bisnis tersebut. Kita akan makan malam bersama nanti hanya untuk membahas ini. Presiden Zhao berjanji untuk memberi saya 25% dari bisnis perusahaan. Saya masih khawatir. Saya biasanya suka bermain. Ketika saya mendapatkan begitu banyak bisnis, bagaimana saya harus mengelolanya? Liu Zilong sengaja tampak malu. Su Mei tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. 25% dari bisnis sudah merupakan pesanan yang sangat besar untuk skala penawaran. Jika tidak nyaman, bawa saya nanti. Su Mei tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya tidak akan mempermalukan Anda. Saya yang terbaik dalam minum, dan Anda tidak tahu kemampuan saya. Mengajak Anda bersama saya. Liu Zilong tertawa dan berkata, dulu, kita punya hubungan baik di kampus. Waktu itu, aku selalu jadi orang pertama yang memikirkanmu kalau ada apa-apa. Nah, apakah kamu ingat hal-hal ini? Sudah lama sekali. Su Mei tampak sedikit malu. Dulu, saat kuliah, Su Mei adalah salah satu bunga sekolah, dan banyak orang mengejarnya seperti Jiang Ziqing. Liu Zilong adalah orang yang paling gencar mengejarnya, tetapi saat itu, kondisi keluarga Liu Zilong tergolong miskin, dan dia tidak pernah punya kemewahan seperti restoran kelas atas. Namun, dialah yang paling banyak memberi perhatian. Setiap hari, dia mengirim pesan selamat pagi dan selamat malam. Selama Su Mei menemui sesuatu, dia akan selalu menjadi orang pertama yang turun tangan dan menolong. Selama 4 tahun kuliah, Liu Zilong melayani di samping Su Mei. Suatu kali Su Mei pergi minum-minum dengan sekelompok orang di malam hari. Dia minum terlalu banyak pada pukul 4 pagi dan mengirim pesan kepada teman-temannya dengan mengatakan bahwa dia ingin minum susu kulit ganda dari toko teh susu di utara kota. Akibatnya, tanpa berkata apa-apa, Liu Zilong menatap sepedanya sejauh lebih dari 10 km di tengah hujan lebat. Dia pergi ke utara kota dan membeli secangkir susu kulit ganda dari toko teh susu. Kemudian dia mengayuh sepedanya dan mengirim susu kulit ganda itu ke bar tempat Sunan bermain. Hal-hal seperti itu sudah sering terjadi. Cinta Liu Zilong kepada Su Mei sangat menyentuh hati. Selama dia adalah seorang manusia, dia tahu perasaannya terhadap Su Mei. Namun, selama 4 tahun kuliah, Su Mei bahkan tidak pernah memandangnya. Jadi sekarang ketika menyangkut hal-hal ini, Su Mei tampak sedikit malu. Haha, ini adalah kenangan yang indah. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Liu Zilong berkata sambil tertawa, betapa bangganya dirimu saat itu. Orang-orang memberi bunga dan hadiah setiap hari. Aku seperti bajingan yang berbenjol-benjol mengikutimu. Pikirkanlah aku saat itu. Kemudian wajah Liu Zilong tiba-tiba berubah dan matanya menjadi galak. Dia menatap Su Mei dan berkata, aku sangat bodoh saat itu. Aku melakukan hal yang sangat bodoh untuk seorang jalang teh hijau. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh aula menjadi sunyi. Wajah Su Mei juga muram. Liu Zilong, kamu bisa menolak, tetapi tolong perhatikan kata-katamu. Aku menghormatimu. Liu Zilong tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Dia berbeda dari penampilannya yang lembut tadi. Matanya penuh dengan kebencian, kejam dan kejam. Menatap Su Mei, dia berkata dengan suara yang kasar,
apakah kamu menghormatiku di awal? Aku berkuda di depanmu dan berkuda di belakangmu. Aku memanggil dan melambaikan tangan, tetapi apakah kamu memikirkan perasaanku? Tenaga kerja dan modal telah mengirimkan ucapan selamat pagi dan selamat malam kepadamu selama 4 tahun. Apakah kamu pernah kembali kepadaku? Tenaga kerja dan modal telah berada di perguruan tinggi selama 4 tahun. Mereka makan roti kukus dan acar setiap hari. Semua uang dihabiskan untukmu. Apakah kau pernah tergoda untukku? Kau tahu aku sangat mencintaimu, tetapi kau tidak pernah peduli dengan perasaanku. Kau berkeliaran di hadapanku dengan tangan-tangan anak generasi kedua yang kaya raya setiap hari. Apakah kau tahu betapa tidak nyamannya aku? Sekarang pikirkanlah. Saat itu, aku benar-benar orang bodoh. Aku melakukan hal-hal bodoh itu untuk wanita jalang teh hijau sepertimu. Tetapi untungnya, surga punya mata. Teh hijaumu akhirnya dihukum. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau disingkirkan oleh keluarga Su beberapa waktu lalu, dan sekarang kau menjadi anjing yang tersesat. Penawaran hari ini, jangan berpikir tenaga kerja dan modal tidak tahu. Kamu bahkan tidak lulus ujian kualifikasi. Sekarang kamu ingin menjilatku. Berangan-angan, kamu. Su Mei gemetar karena marah. Liu Zilong, jelaskan padaku. Apakah aku memaksamu untuk mengejarku? Apakah aku memintamu untuk melakukan sesuatu? Apakah aku memintamu untuk melakukan sesuatu? Aku sudah memberitahumu lebih dari sekali bahwa kita tidak cocok. Biarkan kamu berhenti menggangguku, kan? Apakah kamu menyukaiku? Aku harus menyukaimu. Siapa aku? Kepada siapa aku jatuh cinta? Itu bukan urusanmu. Apakah aku menerima hadiah yang kamu berikan padaku? Sejujurnya, aku tidak tergerak oleh apa yang kamu lakukan untukku, tetapi kamu membuatku takut. Sentuh hati nuranimu dan katakan, apakah kamu benar-benar peduli padaku dan mencintaiku? Semua yang kamu lakukan untukku adalah untuk mendapatkan umpan balik. Kamu tidak mencintaiku, kamu posesif dan obsesif. Kamu selalu berpikir bahwa aku menolakmu karena kamu miskin. Padahal, aku katakan kepadamu bahwa kamu salah. Sekalipun kamu kaya, aku tidak akan bersamamu. Karena orang sepertimu sensitif, ekstrim, egois, dan tidak pernah tahu bagaimana menghargai orang lain. Liu Zilong, setelah bertahun-tahun, kupikir kamu sudah berubah, tetapi aku tidak menyangka kamu masih orang seperti itu. Hari ini, kurasa aku tidak bertemu denganmu. Kemudian dia memegang tangan Sunan dan berkata, ayo pergi. Berhenti. Liu Zilong dengan marah memarahi dan berhenti di depan Su Mei. Jangan katakan kata-kata yang terdengar muluk-muluk ini kepada kaum buruh dan kapital di sini. Kamu dapat melihat dengan jelas bahwa kaum buruh dan kapital mengenakan Versace dan Hermes diikatkan di pinggang mereka. Kaum buruh dan kapital sekarang memiliki aset puluhan juta. Jangan beri aku pujian palsu, kaum buruh dan kapital tidak akan berbicara omong kosong denganmu. 500.000, layani aku malam ini. Wajah Su Mei sedikit muram. 800.000, Liu Zilong berkata dengan nada menghina, saya hanya menginginkan uang. Tenaga kerja dan modal sekarang punya uang. Pop, Su Mei tiba-tiba mengangkat tangannya dan saling menamparkan wajah. Liu Zilong, aku pergi ke Nima. Karakter Su Mei tidak pernah seperti buah kesemek yang lembut. Liu Zilong kurus dan lemah. Dia terpesona oleh tamparan ini. Rumput, jalang, beraninya kau memukulku. Dulu kau adalah pekerja dan kapital. Pergilah ke neraka. Setelah itu, Liu Zilong melemparkan tinjunya ke arah Su Mei. Namun, tinjunya hanya berjarak sekitar 10 cm dari wajah Su Mei, dan pergelangan tangannya tiba-tiba tertancap oleh kekuatan yang kuat. Liu Zilong menoleh dan mendapati pergelangan tangannya dicengkeram oleh seorang pemuda biasa. Mengapa kau melepaskan pekerja dan kapital, atau bahkan dirimu? Kata Liu Zilong dengan kejam. Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit, tetapi berusaha sedikit di telapak tangannya. Liu Zilong merasakan sakit yang menusuk jantung di pergelangan tangannya. Wow, jeritan. Aku penasaran, bagaimana kau bisa sampai di sini? Yang Xuan bertanya dengan curiga. Orang-orang seperti Liu Zilong, seperti yang dikatakan Su Mei tadi, sangat egois, sensitif, dan berhati ekstrim. Seperti tipe kepribadian ini, hidup pada dasarnya suram dan sulit dicapai. Namun, Liu Zilong memiliki perusahaan dengan nilai pasar puluhan juta, yang tidak terbayangkan. Beberapa tahun yang lalu, dia memenangkan lotre dan baru saja mendapatkan 2 kekayaan besar. Su Mei menambahkan dengan samar.
Yang Xuan, kendurkan tanganmu dulu dan jangan membesar-besarkan masalah. Sunan buru-buru menarik Yang Xuan pergi. Dia tidak ingin Yang Xuan membuat masalah di sini. Wah, aku ingin memberimu nasihat. Sulit untuk mendatangkan sesuatu dalam hidupmu, tetapi jangan biarkan dirimu terombang-ambing. Kamu akan mengurus dirimu sendiri di masa depan. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini dan keluar. Yang Xuan berkata dengan samar bahwa dia tidak tahu bagaimana menilai orang-orang seperti Liu Zilin. Di satu sisi, ada tempat-tempat yang buruk. Sejak lahir, mereka telah menderita ketidakadilan nasib. Di sisi lain, ada juga tempat-tempat yang menjijikkan. Mereka selalu mengaitkan kegagalan dan kelambanan mereka dengan kemiskinan mereka, tidak pernah menemukan alasan yang objektif, mengeluh tentang hal-hal besar, dan selalu merasa bahwa seluruh dunia mengecewakannya. Yang Xuanxi terlalu malas untuk memperhatikan orang malang seperti itu. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan kunci Inggris di tangannya datang ke sisi ini, diikuti oleh seorang pria kekar yang tingginya setidaknya 2 meter dan otot-ototnya menonjol tinggi, seperti menara besi. Presiden Zhao, melihat pria ini, orang-orang di aula segera maju untuk menyapa, dengan sanjungan dan sanjungan di wajah mereka. Pakaian Jinlong adalah perusahaan raksasa di seluruh industri pakaian identitas. Ketuanya Zhao Kunpeng bahkan lebih terkenal, tidak hanya di industri garmen, tetapi juga di seluruh komunitas bisnis. Tuan Zhao, kamu sudah datang. Kamu harus memutuskan untukku. Aku kalah. Ketika Liu Zilong melihat Zhao Kunpeng, dia berlari menghampiri dengan ingus dan air mata, tergeletak di tanah seperti anjing kudisan yang memegang paha Zhao Kunpeng. Apa yang terjadi? Zhao Kunpeng mengerutkan kening. Liu Zilong menunjuk Su Mei dan yang lainnya dan menangis. Baru saja saya berdebat dengan mereka dan menyebut Anda, Presiden Zhao, dan kemudian mereka memukul saya. Presiden Zhao, seperti pepatah lama, memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Di mana memukul saya? Jelas memukul wajah Anda. Zhao Kunpeng melotot ke arah Su Mei dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, siapa yang memukul, berdiri. Saya memukul Anda. Jika ada yang salah, datanglah kepada saya sendiri. Su Mei sama sekali tidak takut. Dia melangkah maju, melirik Liu Zilong dengan jijik, dan berkata dengan suara tercengang, seperti anjing puk ini, saya memukulnya sekali setiap kali saya melihatnya. Persetan denganmu, dengan siapa kamu berbicara? Dengan dukungan Zhao Kunpeng, kepercayaan diri Liu Zilong pun semakin kuat. Zhao selalu menjadi kakak tertuaku. Kau tidak memperhatikan kakak tertuaku saat berbicara seperti ini. Kakak tertua, kau harus membantuku membalas dendam. Jika tidak, jika hal ini terbongkar, kau akan kehilangan muka. Diam. Zhao Kunpeng menendang Liu Zilong dengan jijik. Zhao Kunpeng juga membenci penjahat seperti itu dari lubuk hatinya. Hanya saja Liu Zilong tidak bisa menjadi manusia, tetapi tidak apa-apa menjadi anjing. Setiap hari, ia mengikutinya, memikirkan segala cara untuk menepuk kentut pelanginya. Butuh waktu lama, dan tubuh serta pikiran Zhao Kunpeng pun nyaman. Bagi orang seperti Zhao Kunpeng, ia tidak keberatan diikuti oleh anjing puk yang hanya bisa bersenang-senang kapan saja. Terkadang saat ia senang, ia memberinya tulang. Oleh karena itu, Liu Zilong telah membuat beberapa prestasi dalam industri garmen dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah tulang yang diberikan kepadanya oleh Zhao Kunpeng. Saya menghargai keberanianmu. Zhao Kunpeng menatap Su Mei dari atas ke bawah dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi, memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Hari ini, jika Anda memukul anjing saya, Anda harus memberi saya pernyataan. Baiklah, saya tidak akan mempermalukan Anda hari ini. Selama Anda meminta maaf kepada anjing saya akan menganggapnya tidak pernah terjadi. Tuan Zhao, ada apa? Wanita bau ini baru saja menamparkan wajah saya. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, dia akan membuatnya berlutut di tanah dan memukul kepala saya 100 kali, lalu menghalangi perusahaannya dan membuatnya menjadi anjing yang tersesat. Sudah kubilang diam. Zhao Kunpeng berkata dengan marah, apakah saya perlu Anda memerintah apa yang saya lakukan? Liu Zilong ketakutan dan gemetar. Dia harus menutup mulutnya. Dengan ekspresi enggan, dia berjalan ke arah Su Mei dan berkata dengan lemah, Presiden Zhao sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, biarlah kau pergi dan meminta maaf padaku. Meminta maaf. Hehe, Su Mei melirik Liu Zilong dengan pandangan menghina, saya punya masalah. Saya bisa meminta maaf kepada siapa saja,
tetapi saya tidak suka meminta maaf kepada anjing. Mendengar ini, Liu Zilong sangat gembira. Tuan Zhao, lihat, dia menjelaskan bahwa dia tidak akan mempermalukan Anda. Dia harus memberinya sedikit warna untuk melihatnya hari ini, jika tidak, wajah Anda tidak akan terlihat di masa mendatang. Zhao Kunpeng juga sedikit marah. Selama bertahun-tahun, kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh orang-orang, terutama di industri garmen. Apa yang dia katakan seperti dekret kekaisaran. Hari ini, melihat bahwa pihak lain adalah wanita cantik dan memiliki keberanian khusus, dia berencana untuk melepaskannya, tetapi wanita itu tidak menunjukkan mukanya. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda meminta maaf? Zhao Kunpeng berkata dengan suara yang dalam. Kami tidak akan meminta maaf. Sunan tiba-tiba melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Sumei. Meskipun karakternya tidak sekuat Sumei, Sunan juga orang yang memiliki prinsip dan prinsip. Kejadian hari ini awalnya adalah kesalahan Liu Zilong. Bahkan jika orang di belakangnya adalah Zhao Kunpeng, sama sekali tidak ada alasan untuk meminta maaf. Apa yang kamu lakukan, itu bukan urusanmu. Pergilah bersama Yang Xuan dan aku. Akan mengurusnya di sini. Sumei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan ingin melindungi Sunan di belakangnya. Sunan berkata sambil tersenyum tipis, kita adalah pasangan dan saudara perempuan. Kita sepakat untuk berbagi berkat dan kesulitan kita. Baiklah, saudara perempuanmu saling mencintai, kan? Bahkan aku pun tersentuh. Zhao Kunpeng tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, kalian berdua akan menjadi anjingku di masa depan. Aku menghargai kesetiaanmu, tetapi aku minta maaf karena telah melanggar prinsipku. Hari ini kamu harus membayar atas tindakanmu. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada pria di sebelah menara besi. Wajah pria itu membeku dan mendekati putri kedua seperti binatang buas. Tuan Zhao, lupakan saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang dua wanita. Aku pikir semuanya sudah berakhir hari ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas coklat tiba-tiba datang. Pria menara itu melihat pria itu dan berhenti. Huang Wenhai, ini bukan urusanmu di sini. Zhao Kunpeng mengenali pria parubaya berjas dan pria bertubuh besar di industri garmen di ibu kota provinsi. Mereka biasanya tidak memiliki banyak persinggungan, tetapi mereka saling mengenal. Kakak Huang, cepatlah. Ini urusan kita sendiri. Sumei berbicara dengan cepat. Huang Wenhai memiliki reputasi yang baik di industri ini. Meskipun dia telah membuat skala besar, dia tidak pernah berpura-pura. Dia terutama suka menggendong generasi mudanya. Beberapa waktu lalu, perusahaan Sumei dan Sunan mengalami sedikit masalah. Sumei berinisiatif untuk menemukan Huang Wenhai. Tanpa berkata apa-apa, Huang Wenhai dengan murah hati membantu mereka melewati kesulitan. Yang di belakang telah membantu Sumei dan Sunan kurang lebih. Tidak seperti kebanyakan pria, Huang Wenhai membantu Sunan dan Sumei, tetapi dia sama sekali tidak terganggu. Dia hanya merasa bahwa kedua saudari itu bekerja keras dan menganggap mereka sebagai generasi mudanya. Sumei dan Sunan selalu berterima kasih kepada Huang Wenhai. Namun kali ini, pihak lain adalah Zhao Kunpeng. Semua orang di industri ini tahu bahwa Zhao Kunpeng tidak hanya populer di industri garmen, tetapi juga latar belakangnya tidak bersih. Sebagian besar prestasinya saat ini berlumuran darah. Dan meskipun prestasi Huang Wenhai tidak kecil, masih ada kesenjangan besar dengan Zhao Kunpeng. Sumei tidak ingin Huang Wenhai melewati air berlumpur ini. Huang Wenhai melambaikan tangan kepada Sumei dan Sunan dan berkata sambil tersenyum, jika kalian memanggilku kakak, aku harus memperlakukan kalian sebagai saudara perempuanku. Aku bisa meninggalkan kalian sebagai kakak laki-laki. Setelah itu, dia menoleh ke Zhao Kunpeng dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhao, lihat wajahku yang kurus, lupakan saja hari ini. Aku akan mentraktirmu minum nanti. Aku hanya memberi kompensasi kepadamu untuk kedua saudara perempuanku. Sebelum Zhao Kunpeng berbicara, Liu Zilong dengan marah berkata, Huang Wenhai, apa-apaan kamu? Mengapa kakak laki-lakiku harus memberimu muka dan segera keluar? Kalau tidak jangan salahkan aku karena terlihat baik untukmu. Oh, benarkah? Huang Wenhai tiba-tiba tersenyum. Melihat Liu Zilong, matanya penuh dengan penghinaan. Dia tersenyum pada Zhao Kunpeng dan berkata, Tuan Zhao, matamu semakin memburuk sekarang. Bahkan jika kamu ingin memelihara anjing, kamu setidaknya harus memelihara yang baik. Menurutku lebih baik membuang tong sampah lebih awal.
Huang Wenhai, aku akan mengadu ibumu, saudara Tai, bantu aku memberinya pelajaran. Teriak Liu Zilong. Setelah mendapatkan persetujuan Zhao Kunpeng, pria kekar, yang dikenal sebagai saudara Tai, tiba-tiba mengeluarkan roh jahat dan melompat ke arah Huang Wenhai seperti harimau. Saudara Huang, hati-hati, Su Mei, dan Sunan berseru bersamaan. Namun, Huang Wenhai tidak bersembunyi atau berkedip, dan bahkan menggantung senyum santai di wajahnya. Oh, pria kekar itu melesat keluar, mengayunkan tinjunya seperti karung pasir dan memukul kepala Huang Wenhai. Ledakan, suara tumpul, namun anehnya Huang Wenhai tidak kehilangan rambutnya. Sebaliknya, pria kekar itu terkejut dan terlempar keluar. Siapa itu? Berdiri, teriak pria kekar itu. Pada saat ini, seorang pria muda berpakaian olahraga datang perlahan dari samping, dengan ekspresi kaku, tetapi matanya sangat tajam. Xiao Fei, singkirkan anjing pesek itu. Perintah Huang Wenhai. Pria berpakaian olahraga itu mengangguk dan berjalan menuju Liu Zilong selangkah demi selangkah. Kau baru saja menyerangku, pria kekar itu berteriak, tetapi pria berpakaian olahraga itu masih berjalan menuju Liu Zilong selangkah demi selangkah. Aku akan pergi ke ibumu. Aku akan berbicara denganmu. Pergilah ke neraka. Pria kekar yang diabaikan itu merasa telah sangat dipermalukan dan memukul pelipis pria berpakaian olahraga itu dengan pukulan keras. Ledakan. Suara teredam lainnya, pria kekar itu tertembak lagi. Namun kali ini dia tidak seberuntung sebelumnya. Dia jatuh terbanting ke tanah dengan keras. Tepat saat dia ingin bangun, dia memuntahkan seteguk darah. Ketika dia melihat dengan saksama, dia menemukan bahwa dadanya cekung, dan tulang-tulang di dadanya patah. Wajah Liu Zilong berubah drastis. Dia baru saja akan melarikan diri, tetapi dia dengan mudah ditangkap oleh pria berpakaian olahraga itu. Tuan Zhao, selamatkan aku. Liu Zilong berteriak, tetapi dalam sekejap, dia terluka parah oleh pria berpakaian olahraga itu dan memutar lengannya. Liu Zilong menjerit, tetapi pria berpakaian olahraga itu tidak berhenti. Dia menginjak paha pihak lain lagi. Dia hanya mendengar suara renyah. Paha Liu Zilong dipatahkan oleh Seng Seng. Kemudian kelopak matanya terbalik dan pingsan kesakitan. Buang dia ke tempat sampah. Perintah Huang Wenhai. Pria yang menjual pakaian olahraga itu memegang kaki Liu Zilong yang pingsan, melemparkannya ke tempat sampah di sebelahnya, dan dengan tepat melemparkan Liu Zilong ke dalam. Tuan Zhao, saya minta maaf. Saya telah menyinggung Anda begitu banyak. Hari ini Anda memberi saya wajah dan saya akan membelikan Anda minuman untuk menebus kesalahan. Huang Wenhai tersenyum pada Zhao Kunpeng. Menurutnya, tidak mungkin bagi Zhao Kunpeng untuk kehilangan muka sampai sekarang. Pak. Namun, tanpa diduga, wajah Zhao Kunpeng tidak berfluktuasi. Ada sedikit kegembiraan di sekitar mulutnya dan dengan mudah menepuk tangannya. Saya tidak menyangka Anda akan menemukan master seperti itu. Pantas saja Anda begitu sombong sehingga berani menantang saya. Zhao Kunpeng berkata dengan lemah. Tuan Zhao, di mana ini? Huang Wenhai berkata sambil tersenyum, ini keponakanku. Dia suka bertinju sejak dia masih kecil. Dia tidak punya kegiatan apapun saat sedang senggang. Dia hanya suka makan bersamaku. Oh, benarkah? Zhao Kunpeng mencibir, kalau begitu, kebetulan aku punya seorang budak rumah tangga yang tidak berguna di sini, dan kebetulan aku suka bertinju. Lebih baik biarkan mereka bertanding. Jika kamu menang, aku tidak akan pernah menang hari ini. Tetapi jika kamu kalah, aku ingin kamu mematahkan kakimu dan menjadi anjing penjagaku. Bagaimana menurutmu? Begitu suara itu jatuh, aura pembunuh yang kuat tiba-tiba muncul dari trotoar. Hati-hati, begitu wajah pria berjas olahraga itu membeku, dia bergegas maju dengan langkah cepat, melindungi Huang Wenhai di belakangnya, mencondongkan tubuh ke depan, tampak berwibawa, dan melindungi tangannya di depan dada, siap bertempur. Teriak, sebuah bayangan abu-abu tiba-tiba menyapu dari samping, bercampur. Dengan kekuatan yang kuat, wajah pria berpakaian olahraga itu berubah ketakutan dan mengulurkan tangannya, siap menghadapi pukulan itu dengan sekuat tenaga. Namun, saat kekuatan pihak lain mendekat, pria berpakaian olahraga itu seperti tahu sesaat. Dia diguncang terbalik oleh kekuatan yang kuat. Seluruh isi perutnya tampak hancur. Dia jatuh ke tanah dan kehabisan tenaga. Tuan Huang, lari. Kemudian dia memutar kelopak matanya dan langsung pingsan. Hidup dan matinya tidak diketahui.
Wajah Huang Wenhai berubah drastis. Zhao Kunpeng tertawa. Huang Wenhai, apakah menurutmu hanya itu yang bisa kulakukan hari ini? Menurut taruhan, apakah kamu akan mematahkan kakimu sendiri, atau haruskah aku membantumu? Saat berbicara, seorang lelaki tua berpakaian kemeja kain hijau panjang tiba-tiba muncul di sebelah Zhao Kunpeng. Margaku Zhao, aku mengaku kalah hari ini. Aku bersedia mengaku kalah, tetapi tolong jangan mempermalukan kedua saudara perempuanku. Huang Wenhai menggertakkan giginya, menoleh dan berteriak pada Su Mei dan Sunan, kalian berdua cepatlah. Hei, siapa kalian? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara samar dari samping. Yang Xuan Huan memegang tangannya dan mengangkat dagunya ke arah Huang Wenhai. Ayo pergi, menantu perempuan dan sepupu besarku sangat dirugikan sehingga mereka pergi seperti ini. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah Zhao Kunpeng dan berkata, jika kamu ingin pergi, kamu bisa, tetapi kamu harus membiarkan orang bodoh ini berlutut dan memukul 100 kepala demi menantu perempuan dan sepupu besarku. Begitu ucapan ini keluar, mata semua orang di seluruh aula tertuju pada Yang Xuan. Apakah pria ini gila? Tidakkah dia melihat sosok di depannya? Pada saat ini, aku berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apa bedanya ini dengan mencari kematian? Yang Xuan, diam dan lari. Su Mei sangat cemas hingga berteriak bahwa keadaan sudah cukup kacau. Begitu Yang Xuan mengatakan ini, dia harus mati. Zhao Kunpeng benar-benar marah. Wajahnya membiru dan menatap Yang Xuan kata demi kata, anak kecil, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu tahu? Yang Xuan berkata, aku berbicara dengan X yang konyol. Desis. Seluruh aula tiba-tiba terdengar suara dingin. Bahkan jika itu kematian, tidak perlu menemukan cara yang begitu kejam untuk dirimu sendiri. Seluruh industri tahu orang macam apa Zhao Kunpeng itu. Dia kejam dan kejam. Jika dia benar-benar kesal, akan mudah untuk kehilangan nyawanya. Mengambil Zhao Kunpeng sebagai seseorang tentu akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian, dan seluruh keluarga akan menderita. Pertama-tama patahkan anggota tubuh anak singa itu, dan kemudian tangkap seluruh keluarganya. Zhao Kunpeng sangat marah. Orang tua berjubah hijau di sebelahnya perlahan bergerak maju. Sosoknya sangat aneh. Dia melangkah maju perlahan, tetapi kecepatannya luar biasa. Hanya 3 atau 2 langkah, dia telah bergegas hingga kurang dari 5 meter di depan Yang Xuan. Orang tua, biarkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu. Yang Xuan melemparkan sesuatu ke pihak lain. Orang tua berjubah hijau itu meniru dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya gemetar sesaat. Dia menatap Yang Xuan dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya, dan kemudian perlahan-lahan mengendurkan telapak tangannya. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, wajahnya berubah drastis. Apa yang kamu lakukan? Hancurkan anggota tubuh bayi itu menjadi bubuk. Melihat orang tua itu tiba-tiba berhenti, Zhao Kunpeng tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Orang tua itu sama sekali tidak menghiraukan Zhao Kunpeng, tetapi menatap Yang Xuan. Matanya sangat aneh dan tidak dapat menggambarkan jenis mata apa itu. Yang Xuan, hati-hati. Sunan bergegas ke Yang Xuan dengan langkah panah, dan membuka lengannya untuk melindungi Yang Xuan di belakangnya. Melihat Zhao Kunpeng menggertakkan giginya, dia berkata, hal-hal hari ini semua disebabkan olehku. Datanglah padaku, jangan mempermalukannya. Zhao Kunpeng tersenyum dingin, apakah menurutmu ada gunanya berbicara kepadaku seperti ini? Tunggu sebentar. Aku akan membiarkanmu melihat pertunjukan besar terlebih dahulu. Karena kamu sangat peduli padanya, biarkan kamu melihat dengan baik bagaimana dia berteriak minta ampun, dan kemudian kamu lakukan. Zhao Kunpeng berteriak pada lelaki tua itu lagi. Sunan telah menutup matanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa kemampuannya tidak dapat memainkan peran apapun. Saya juga tahu karakter Zhao Kunpeng. Saya khawatir saya tidak dapat bertahan hidup hari ini. Tetapi setelah menunggu lama, saya tidak merasakan apapun yang terjadi. Sunan perlahan membuka matanya dengan ragu. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, seluruh orang itu tercengang. Saya melihat lelaki tua berjubah hijau berlutut di tanah saat ini, wajahnya sangat penuh hormat, bibirnya terbuka dan tertutup, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Yang Xuan berdiri di belakang Sunan dan ragu-ragu sejenak. Dia mengedipkan mata pada lelaki tua itu tanpa melihat. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba sangat gembira. Dia dengan cepat membenturkan kepalanya ke tanah dengan rasa terima kasih, dan kemudian berlari pergi.
Apa yang kamu lakukan? Kembalilah. Zhao Kunpeng berteriak di belakang, tetapi lelaki tua berjubah hijau itu bahkan tidak melihat ke belakang, dan tidak ada jejak dalam sekejap mata. Tidak hanya Sunan, tetapi semua orang di seluruh aula tercengang. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mengapa lelaki tua berjubah hijau itu berlutut? Mengapa bergegas pergi? Zhao Kunpeng, saya pikir bisnis hari ini sudah berakhir, atau jika terus berlanjut, tidak ada yang akan berakhir dengan baik. Huang Wenhai juga berpengalaman. Meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dia dapat yakin bahwa situasi Zhao Kunpeng sudah berakhir saat ini. Baiklah, tuliskan akun ini hari ini. Zhao Kunpeng berkata dengan keras, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Huang Wenhai dan Su tidak akan mau bergaul di industri pakaian mulai sekarang. Bisakah kita memiliki keputusan akhir dalam industri pakaian? Su Mei mencibir. Zhao Kunpeng tersenyum menghina dan berteriak kepada orang-orang di aula, jika kalian memenangkan penawaran sebentar lagi dan bersedia bergaul denganku, berdirilah di pihakku. Jika ada yang berani berbisnis dengan orang-orang ini di masa mendatang, dia akan menjadi musuh Zhao Kunpeng. Tanpa ragu, semua orang berdiri di belakang Zhao Kunpeng. Mereka bukan orang bodoh. Hasil penawaran untuk sementara waktu adalah pakaian Jinlong. Zhao Kunpeng membuang beberapa residu dengan santai, yang cukup bagi mereka untuk makan enak selama beberapa tahun. Namun, selain Huang Wenhai, perwakilan dari 5 perusahaan masih tidak berdiri di belakang Zhao Kunpeng. Apakah kalian ingin berdiri di pihak mereka? Zhao Kunpeng bertanya. Orang-orang itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata dengan lemah, Tuan Zhao, meskipun kami juga menyukai uang, Tuan-tuan menyukai uang dan menerimanya dengan cara yang benar. Kami tidak akan pernah kehilangan keuntungan kami demi uang. Kami membutuhkan lingkungan bisnis yang adil. Hari ini kami tidak akan berdiri di pihak Anda demi uang atau di pihak Su. Kami memilih netralitas. Orang-orang ini termasuk orang-orang yang biasanya lebih jujur. Baiklah, kalau begitu kalian tunggu saja. Hanya beberapa dari kalian yang ingin mengubah situasi. Zhao Kunpeng berkata dengan keras kepada Sunan, Huang Wenhai dan yang lainnya, sekarang, kalian dikeluarkan dari seluruh industri, tunggu saja kebangkrutan. Tercela, Su Mei sangat marah sehingga dia menarik sudut mulutnya dengan lurus bahwa dia tidak pernah mengira Zhao Kunpeng akan menggunakan cara seperti itu. Tetapi cara seperti itu benar-benar dapat membuat Su sama sekali tidak dapat bertahan di industri ini. Saudara Huang, maaf mengganggumu. Sunan menatap Huang Wenhai dan berkata dengan rasa bersalah. Huang Wenhai melambaikan tangannya, saya seorang pengusaha. Saya hanya punya kepentingan di mata saya, tetapi saya juga punya keuntungan sendiri. Kalau saya tidak bisa melindungi adik saya dengan baik, apa gunanya menghasilkan begitu banyak uang? Bahkan jika itu mengemis di masa depan, saudara saya akan menemani Anda. Kata-katanya bergema. Yang Xuan melirik pria itu dan mengangguk diam-diam. Dia tidak menyangka ada orang yang begitu saleh di masyarakat ini. Ayo pergi. Huang Wenhai melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar kedua wanita itu pergi bersama. Tunggu, Yang Xuan tiba-tiba berkata, hari ini kita di sini untuk menawar. Hasil lelang belum keluar, sepertinya agak tidak pantas untuk pergi sekarang. Huang Wenhai menatap Yang Xuan dan berkata dengan tegas setelah merenung sejenak, juga, kita di sini untuk menawar hari ini. Tidak peduli apapun hasilnya, kita harus tinggal dan menunggu hasil akhirnya. Dua saudari, mari kita duduk bersama. Jangan biarkan orang lain melihat lelucon. Beberapa orang duduk bersama. Zhao Kunpeng tertawa, baiklah, karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku tidak akan menolak. Apakah kamu perlu mengambil beberapa piring buah untuk dimakan sambil melihatku menandatangani surat penerimaan? Tuan Zhao benar-benar murah hati. Dengan hati Tuan Zhao, kamu tidak dapat melakukan apapun jika kamu tidak ingin melakukan hal-hal besar. Di masa mendatang, kami akan mengikuti Tuan Zhao. Jangan khawatir, Tuan Zhao. Di masa mendatang, selama itu adalah bisnis-bisnis bodoh ini, kami akan menyingkirkan mereka bersama-sama dan membuat mereka semua bangkrut dalam waktu kurang dari 2 minggu. Sekelompok orang sedang mencium kentut pelangi. Pada saat ini, perwakilan dari panitia penyelenggara naik ke panggung dan mulai mengumumkan hasil lelang akhir. Kalau tidak, lebih baik kita pergi. Su Mei selalu memiliki karakter yang kuat. Pada saat ini, dia menimbangnya berulang-ulang, tetapi dia harus melunak. Sekarang semua orang menunggu untuk melihat lelucon mereka.
Begitu hasilnya diumumkan nanti, orang-orang ini tidak tahu bagaimana cara menghina mereka. Kalian berdua pergi dulu dan aku akan tinggal di sini sendirian. Huang Wenhai menggertakkan giginya. Level ini akan berlalu cepat atau lambat. Aku akan menanggung semua penghinaan nanti. Tuan Zhao, mereka ingin pergi. Pada saat ini, seorang pria dengan telinga yang tajam tiba-tiba berteriak, dan dia mendengar percakapan antara beberapa orang. Zhao Kunpeng mencibir, apakah kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Kamu awasi pintu untukku dan biarkan mereka semua tinggal di sini. Setelah beberapa saat, kamu ambil surat penerimaan dan bersihkan perlahan-lahan. Sekelompok orang segera berlari ke pintu dan menghalanginya. Kamu tidak ingin pergi kemanapun hari ini. Su Mei dan yang lainnya menundukkan kepala dan tetap diam. Mereka semua tahu penghinaan seperti apa yang akan mereka tanggung begitu hasil pemenangan lelang diumumkan nanti. Menantu perempuan, sepupu besar, berani bertaruh denganku. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba tersenyum pada putri kedua dan bertanya. Kapan, kamu masih tega mengatakan omong kosong ini? Sunan mengerutkan kening. Sekarang dia menghadapi musuh besar, tetapi Yang Xuan selalu bersikap seperti tidak ada apa-apanya. Saya tidak tahu apakah dia gugup atau berpikiran terbuka. Apakah kalian berdua berani? Jika kalian memenangkan tawaran nanti, bagaimana kalian bisa berterima kasih padaku? Yang Xuan menyipitkan matanya dan tersenyum. Su Mei sudah kesal. Yang Xuan mengoceh di sebelahnya dan mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika aku memenangkan tawaran sebentar lagi, aku akan menikahkan diriku denganmu, dan membiarkanmu memelukku di masa depan. Tidur di palung, dan hal yang baik ini. Yang Xuan menoleh ke Sunan, menantu perempuan, apakah kamu keberatan jika aku memiliki lebih dari satu istri? Jika kamu dapat memenangkan tawaran, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Sunan menjawab dengan tidak sabar. Wajah Yang Xuan bersemangat. Dia tidak pernah berpikir akan ada panen besar yang tak terduga hari ini. Semuanya diam. Staf panitia penyelenggara naik ke panggung dan berteriak, sekarang umumkan hasil lelang terakhir. Setelah evaluasi bulat oleh panitia penyelenggara dan departemen terkait, pemenang lelang terakhir dari kegiatan lelang ini adalah Hidup Presiden Zhao, kekuatan Zhao Zhongniu. Sebelum staf panitia penyelenggara mengumumkan penyelesaian lelang, orang-orang di bawah mulai bersorak. Zhao Kunpeng juga berdiri, mengangkat dagunya dan berkata kepada orang banyak, jangan khawatir, jika saya menggigitnya nanti, saya akan memastikan Anda mendapatkan sesuap sup. Saya bermaksud memberikan 40% dari jumlah penawaran dan membiarkan semua orang menghasilkan banyak uang bersama saya. Jenderal Zhao Weiwu, terima kasih, Tuan Zhao. Tuan Zhao, Anda adalah orang tua kami yang terlahir kembali. Jangan khawatir, Tuan Zhao. Kami akan mati bersama orang-orang bodoh itu di masa depan. Sekelompok orang berterima kasih. Su Mei, Sunan dan Huang Wenhai menundukkan kepala mereka tanpa suara, dan mata mereka penuh dengan ketidakberdayaan dan keengganan. Staf panitia penyelenggara melirik Zhao Kunpeng dan yang lainnya dengan tidak senang dan melanjutkan, penawar terakhir yang menang dalam kegiatan penawaran ini adalah Sus Clothing Co. Ltd. Hiduplah, Zhao Zhongniu. Kekuatan Zhao Zhongniu, kekuatan pakaian Jinlong. Sekelompok orang berteriak dan bergegas untuk melemparkan Zhao Kunpeng tinggi-tinggi. Namun, sedetik kemudian, semua orang tiba-tiba menjadi tenang. Apa yang baru saja Anda katakan? Sus Clothing Co. Ltd. Seluruh aolah hening. Tidak mungkin. Apakah Anda membuat kesalahan? Bagaimana mungkin? Zhao Kunpeng adalah orang pertama yang bereaksi dan bergegas ke panggung dengan marah. Keamanan. Staf panitia penyelenggara berteriak dengan suara yang dalam. Beberapa petugas keamanan segera maju dan menghentikan Zhao Kunpeng. Hasil lelang ini dievaluasi dengan suara bulat oleh delegasi Partai A, panitia penyelenggara, juri ahli, departemen nasional terkait, dan organisasi pengawas. Hasil akhirnya adalah penawar yang menang adalah Sus Clothing Co. Ltd. Jika Anda keberatan dengan hasil ini, Anda dapat mengajukan keluhan dalam waktu 15 hari kerja. Tetapi sekarang, harap patuhi disiplin tempat tersebut, jika tidak, Anda akan diselidiki atas tanggung jawab karena mengganggu ketertiban tempat tersebut dan masuk daftar hitam. Sekelompok orang tidak berani mengatakan lebih banyak dan masuk daftar hitam, yang setara dengan tidak ingin tetap berada di lingkaran ini di masa mendatang. Selanjutnya, perwakilan dari pemenang lelang diminta untuk datang menerima surat penerimaan dan menandatangani konfirmasi.
Staf panitia penyelenggara tersenyum ke arah Sunan dan yang lainnya, tetapi mata mereka menatap Yang Xuan. Menantu perempuan, panggil kamu. Yang Xuan tersenyum dan menusuk lengan Sunan dengan sikunya. Pikiran Sunan kosong saat ini. Dia merasa bahwa semua yang ada di depannya adalah ilusi, dan bahkan meragukan apakah dia sedang bermimpi. Berjalan menuju panggung secara mekanis, perasaan menginjak tanah seperti menginjak kapas, bahkan saat menandatangani, tangan saya mati rasa. Selamat, Nona Su. Sampai staf panitia penyelenggara mengulurkan jam tangan mereka untuk memberi selamat, Sunan sedikit melambat dan dengan cepat mengulurkan tangannya, terima kasih. Boom! Pada saat ini, semua orang bereaksi, dan seluruh hadirin menjadi gempar. Kakak, selamat. Wajah Huang Wenhai sangat mengharukan, matanya penuh dengan ketulusan, dan dia merasa bahagia untuk putri keduanya dari lubuk hatinya. Su Mei menangis dengan gembira, dan air mata keluar dari matanya. Kedua saudara perempuan itu berpelukan erat. Mereka telah membayar terlalu mahal untuk tawaran ini. Menantu perempuan, sepupu besar, kita akan membicarakan perayaannya nanti. Haruskah kamu melakukan sesuatu sekarang? Yang Xuan memeluk tangannya dan tersenyum tipis. Kedua saudara perempuan itu menarik napas dalam-dalam dan menyeka air mata di wajah mereka untuk menenangkan emosi mereka. Terima kasih kepada pihak A atas kepercayaannya dan pengakuan dari panitia penyelenggara, lembaga dan departemen terkait. Pakaian kami akan memenuhi harapan tinggi Anda dan akan memberikan kembali produk terbaik. Su Mei mengatakan beberapa pidato standar resmi dan menatap Sunan secara diam-diam. Kemudian dia mengambil surat penerimaan dan berkata, Clothing kami baru saja mulai dan fondasinya masih lemah. Agar dapat mencapai tujuan dengan lebih baik, kami bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian bisnis tanpa melanggar kontrak. Sambil berbicara, dia menoleh dan menatap Huang Wenhai. Sekarang saya umumkan bahwa saya akan mensubkontrakkan 30% dari jumlah penawaran kepada Tuan Huang Wenhai. Wow, begitu dia mengatakan ini, seluruh aula menjadi gempar. 30%, ini terlalu murah hati. Huang Wenhai bahkan lebih terkejut dan menatap, kakak, ini pasti tidak. Kakak Huang, jangan katakan apapun, 30%, tidak lebih, tidak kurang. Jika kamu masih mengenali kedua saudari kita, jangan katakan apapun. Su Mei tersenyum. Dia dan Sunan adalah orang-orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan mereka. Dari pendirian perusahaan hingga sekarang, Huang Wenhai telah seperti kakak laki-laki, berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka. Baru saja, bahkan dengan risiko bangkrut, saya memilih untuk berdiri bersama mereka tanpa ragu-ragu. Dengan itu, Su Mei melihat kelima unit yang baru saja bersikap netral dan berkata sambil tersenyum, selain itu, kami juga memutuskan untuk mengambil 25% untuk bekerja sama dengan 5 unit Anda. Perwakilan dari 5 unit menarik napas pada saat yang sama, sangat bersyukur sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Seluruh aula mendengar suara penyesalan. Mengingat apa yang baru saja terjadi, mereka bahkan menyesali isi perut mereka. Nona Su, saya minta maaf atas perilaku saya tadi. Mohon maafkan saya. Seorang perwakilan dari suatu unit mengambil inisiatif untuk melakukan ganti rugi. Pakaian Su memenangkan tender. Jika dioperasikan dengan benar, itu akan menjadi perusahaan raksasa dalam industri tersebut dalam waktu kurang dari 3 tahun. Mereka hanya berharap Su tidak akan mempermalukan mereka. Nah, sekarang kamu tahu bagaimana cara meminta maaf. Sunan tersenyum dingin. Semua orang menundukkan kepala. Tetapi ketika mereka mengira Su Mei akan mengatakan sesuatu untuk membalas dendam, penampilan Su Mei berikutnya mengejutkan mereka.